Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak. Ya, masih kurang semangat nih anak-anak untuk pada pagi hari ini. Jadi kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian harus pagi luar biasa. Siap? Siap. Oke. Bapak ulang ya. Selamat pagi. Pagi Luar biasa. Oke, terima kasih teman anak-anak. Hari ini sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran? Siap, Pak Guru. Ya, kalau sudah siap, duduk yang baik ya. Dan perhatikan Bapak yang sedang berbicara. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak ya, agar dalam pembelajaran kita diberi kemudahan dan diberi ilmu yang bermanfaat. Untuk memimpin doa hari ini, Bapak sudah lihat ya, kemarin terakhir Ibu Dharma. Sekarang untuk yang berdoa, memimpin doa, Ibu Rini. Ya, Rini dipersilakan. Baik Pak, teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak ini sudah memimpin doa dengan baik. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap semua anak-anak berdiri ya? Siap Pak. Ya, sudah berdiri semua dengan baik. Sudah. Jangan lupa kita dalam melaksanakan menyanyikan lagu Indonesia Raya harus siap sikap sempurna ya, tidak ada yang bercanda. Oke? Ya, dipersilakan untuk duduk kembali anak-anak. Terima kasih Pak. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan tertanam rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia. Jadi kita dalam
menyanyikan lagu Indonesia Raya harus di apa anak-anak? Harus hikmat ya dalam menyanyikannya agar kita tertanam rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu dan mengecek kesiapan belajar. Anak-anak semua sudah membawa buku pelajaran? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Hari ini anak-anak siapa yang tidak masuk? Eva masuk, Eva? Izul masuk, Izul? Nah, Izul? Nah, Stella hadir ya? Hadir. Terima kasih. Hari ini kita hadir semua ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, mari kita uji konsentrasi dulu ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin menguji konsentrasi kalian nih semuanya. Coba ikuti ya apa yang Bapak ucapkan. Mengerti? Jadi ikuti perkataan Bapak. Oke? Ya. Kalau Bapak bilang di samping, tangannya ke samping semua. Ya, coba tangannya ke samping semua. Ibu Dharma, Ibu Rini, Ibu Stella, Eva. Ya. Tangannya ke samping. Kalau ke atas, tangannya ke atas, ya. Kalau Bapak bilang tutup, tutup tangannya. Oke? Siap ya? Oke, siap. Ke samping. Ke atas. Tutup. Ya. Ke samping. Nah, ada yang salah. Ibu Stella, ya dengarkan ucapan Bapak nih. Kalau ke samping sini ya. Nah, berarti masih ada yang belum fokus. Kita ulang lagi ya. Coba. Ke samping. Ke atas. Tutup. Ya, semua sudah baik ya. Sudah konsentrasinya sudah full nih untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anak selanjutnya masih ingatkah dengan pembelajaran kemarin? Ada yang masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin? Ya, kemarin kita belajar tentang kewajiban sebagai warga negara. Jadi salah satunya yaitu semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2. Berbunyi Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu apa bunyinya, Bu Rini? Dari Pasal 31 Ayat 2 berbunyi apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya. Nah, jadi dari pasal itu kita sudah belajar kemarin, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kita di sekolah negeri ini dibiayai ya oleh pemerintah ya. Jadi kamu sekolah di sini gratis. Oke? Gitu.
Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban, kita pasti akan mendapatkan hak kita. Jadi setelah kalian melaksanakan kewajiban, pasti kalian akan mendapatkan hak kalian ya. Contohnya, jika kamu melaksanakan kewajiban sekolah, ya, kamu akan mendapatkan hak. Haknya apa? Mendapatkan ilmunya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar di tema 6 ya anak-anak ya. Di subtema 2, pembelajaran 1, muatan pembelajaran, hari ini bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, materi yang akan dipelajari hari ini, yang pertama menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf. Dan yang kedua untuk muatan pembelajaran PPKN, pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Tujuannya nih anak-anak ya. Jadi dalam pembelajaran ini yang harus kalian capai ya. Dan Bapak juga nanti akan memberikan materinya. Dengan kegiatan membaca tentang permasalahan pelanggaran hak anak bidang pendidikan masih didominasi perundungan, siswa dapat menganalisis hak sebagai warga negara Indonesia dengan baik. Nah, yang kedua nih, anak-anak diperhatikan ya, setelah guru menjelaskan teks non-fiksi menggunakan media PowerPoint, siswa dapat menemukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf dengan tepat. Yang ketiga, disajikan cerita non-fiksi tentang hak sebagai warga negara, siswa dapat menemukan kalimat utama dan gagasan utama dengan tepat. Ya, jadi nanti kalian akan disajikan cerita teks non-fiksi. Selanjutnya yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi kelompok, siswa dapat memecahkan permasalahan pelanggaran hak anak bidang pendidikan masih didominasi perundungan dan menentukan kalimat utama, gagasan utama dalam setiap paragraf dengan tepat. Oke, sampai sini sudah mengerti ya anak-anak ya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, perhatikan anak-anak di layar PowerPoint, Bapak sudah memberikan sebuah berita nih tentang permasalahan dengan judul pelanggaran hak anak bidang pendidikan masih didominasi perundungan. Coba Bapak ingin Ice membaca 2 paragraf saja ya. Sekolah, jabatan. Ya, baik Pak. Pelanggaran hak anak bidang pendidikan masih didominasi perundungan. Liputan 6.com, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengungkapkan rincian laporan pelanggaran hak anak di bidang pendidikan sepanjang Januari sampai April 2019. Laporan ini merupakan hasil pengawasan KPAI yang bersumber dari pengaduan langsung maupun daring atau online. Kasus yang disampaikan melalui media sosial KPAI dan pemberitaan media massa terkait pendidikan. Hasil pengawasan menemukan kasus pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih didominasi perundungan berupa kekerasan fisik dan psikis. Selain itu, anak korban bullying juga termasuk tinggi pengaduannya. Ya, terima kasih Ibu Nak Ice sudah membacakan dengan baik. Coba Nak Sofia, coba membaca untuk paragraf yang ketiga dan keempat. Nak Sofia, sepertinya sedang ngobrol ya ini Nak Sofia ya. Ya udah, coba Nak Dharma coba baca yang paragraf 3 dan paragraf 4. Dipersilakan. Paragraf 3 sama paragraf 4 ya Pak. Ya. Paragraf 3, anak korban bullying ada 8 kasus, anak korban pengeroyokan ada 3 kasus, anak korban kekerasan fisik sebanyak 8 kasus, anak korban kekerasan psikis 12 kasus, anak pelaku bullying terhadap guru sebanyak 4 kasus. Kemudian ungkap Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno
Yarti dalam keterangannya rilisnya Kamis tanggal 25 2019. Kemudian paragraf yang keempat, contoh permasalahan pada anak korban kebijakan meliputi diberi sanksi yang mempermalukan, tidak mendapat surat pindah, tidak bisa mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional berbasis komputer ANBK. Selain itu, siswa dikeluarkan karena terlibat tawuran. Dapat? Ya, terima kasih Nadarma sudah membacakan dengan baik. Coba selanjutnya dibaca untuk paragraf 5 dan 6 ya. Naizul, dipersilakan untuk membaca. Mana Izul? Iya. Kekerasan fisik dan bullying. Ya. Kekerasan fisik dan bullying. Untuk anak korban kekerasan fisik dan bully, permasalahan yang diadukan berupa anak dituduh mencuri, anak dibully oleh teman-temannya, juga dibully oleh pendidik. Yang tak kalah mengejutkan, anak-anak dan temannya saling ejek di dunia maya, lalu berlanjut ke dunia nyata yang ditandai dengan persekusi. Ada juga permasalahan lainnya, yakni anak korban pemukulan, anak korban pengeroyokan, dan sejumlah siswa dilaporkan ke polisi oleh kepala sekolahnya. Retno menambahkan. Lanjut, Pak. Lanjut. Retno juga menekankan anak sebagai pelaku bullying terhadap guru yang kemudian viral lewat video juga meningkat drastis di tahun 2019. Lebih dari 2 kasus dengan cakupan wilayah Gresik, Yogyakarta, dan Jakarta Utara. Padahal kasus seperti ini hanya 1 di tahun 2018. Hanya ada di Kendal tambahnya. Sudah, Pak? Ya, ini Naizul sudah membaca dengan baik dan benar. Nah, dari cerita teks non-fiksi tersebut, berita apa yang kamu dapatkan? Ada yang bisa menjawab? Berita bullying, Pak Guru. Ya, betul. Sangat Kekerasan, betul. Pak, kekerasan. Ya, kekerasan. Betul, Naizul. Ada lagi anak-anak? Ya, jadi dari cerita tersebut ada juga perundungan anak-anak, ya. Kalian sudah tahu belum tentang perundungan? Apa itu perundungan? Ngejek ya, Pak? Ya, betul. Mengejek. Nah, kita perhatikan ya. Perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Anak-anak di sini ada enggak yang pernah ngejek-ngejek? Ada? Tidak ada ya? Ada Pak Guru tuh, Izul. Izul ejek apa? Ke Ice. Izul suka ngata-ngatain orang tua, Pak Guru. Oh, jadi habis Izul Ice ya ngomongnya ulangi pakai lagi bahasa sendiri, Pak. Kita nggak ngerti. Oke, siap. Nggak pakai bahasa Indonesia ngomongnya, bicaranya. Jadi jangan diulangi lagi ya, Izul. Ya, Pak. Nah, selanjutnya. Jadi dari berita yang tadi Bapak sajikan, masih banyak siswa yang tidak mendapatkan perlakuan tidak adil. Nah, jadi dari siswa tidak diterima di sekolah, ya, dapat bullying dari teman-temannya sampai korban kekerasan fisik nih. Bahaya nggak, anak-anak?
kalau sampai terjadi di sekolah kita. Bahaya, Pak. Bahaya, Ya. Pak Guru. Kita harus menjaga kerukunan, ya, dan menjaga hak setiap siswa dan teman-teman. Itu ya. Kenapa sih bisa terjadi kekerasan dan bullying di sekolah? Ada yang tahu, anak-anak? Tidak tahu, Pak. Nanti Bapak lagi ngajar. Ya. Ada yang tahu? Mungkin Pak kesenjangan sosial ya. Ya, bisa juga. Tidak mau main bareng, Pak. Apa? Tidak mau main bareng-bareng, maunya sendiri. Tidak mau main bareng-bareng. Jadi kata Ria dan kata Izul tadi, Ria mengatakan ada kesenjangan antara orang yang kaya ya, anak yang kaya dan anak yang miskin, kurang mampu gitu ya. Iya. Terus Iya, Pak. Izul tidak. Seringkali orang yang kurang mampu dibully. Oke, baik. Sudah bagus ya jawabannya ya. Nah, jadi perhatikan nih anak-anak. Itu semua terjadi karena kurangnya menghargai hak seseorang untuk bersekolah atau berteman. Tadi ada yang sekolahnya dibullying ya, tidak diterima sekolahnya, tidak bisa mengikuti UNBK ya. Terus teman-temannya berantem dari media sosial sampai ke kehidupan nyata gitu ya. Jadi itu semua karena kurangnya menghargai hak seseorang. Gitu ya. Nah, nanti kita pecahkan permasalahan tersebut dengan cara diskusi kelompok ya. Kenapa, bagaimana, dan solusinya. Jadi nanti Bapak akan memberi kalian kelompok ya, masing-masing kelompok akan pesertanya ada 5 ya, setiap kelompok ada 5 siswa, oke? Nah, perhatikan kembali anak-anak. Ada yang tahu ada berapa paragraf yang dari cerita teks non-fiksi yang tadi kita bahas? Ada berapa? 7. Ya, siapa Ada itu yang 7, jawab? Pak. Ada 7. Ada lagi yang Ada 7. lain? Ya, sepertinya betul ya apa yang dikatakan Nak Dharma, bahwasannya ada 7 paragraf. Betul ya, ada 7 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari cerita teks non-fiksi, jadi kita harus memahami dulu nih dasarnya anak-anak ya. Teks yang disajikan di atas, yang tadi Bapak sajikan ya, merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Ya, tadi seperti bullying itu benar fakta ya, realita, terjadi nyata ya. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 7 paragraf, yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pikiran, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Itu ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin menerangkan dulu nih. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama. Jadi tadi ada 7 paragraf. Di dalam paragraf terdapat gagasan utama, ya, baik tertulis maupun tersirat. Ngerti ya sampai sini anak-anak ya? Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Untuk menganalisis lagi, yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Jadi sampai sini sudah mengerti tentang gagasan utama dan kalimat utama?
Anak-anak? Iya, Pak. Ngerti. Ya. Nah, Ya, Sophia ngerti, Pak. yang sedang mengobrol, coba fokus ya. Iya, Pak. Ya. Contoh Naice, itu dia memperhatikan ya pembelajaran dengan baik. Itu ya. Jadi Saya anak-anak Siap, pembelajaran Pak. tolong Siap. diperhatikan. Nah, lebih jelasnya mari kita saksikan ya anak-anak video penjelasan kalimat utama dan gagasan utama berikut ini. Sehingga dapat diperjelas dengan keberadaan kalimat-kalimat penjelas. Cara menentukan kalimat utama. Yang pertama adalah kalimat utama dapat dipastikan berada di awal jika kalimat selanjutnya terdapat kata hal ini, hal tersebut, ini, itu, dan sebagainya. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa kalimat sebelumnya adalah acuan terhadap persoalan yang dibahas oleh keseluruhan teks. Cara yang kedua adalah perhatikan apa atau induktif. Game online multiplayer handheld memungkinkan para penggunanya bermain game bersama-sama, kapanpun dan dimanapun tempatnya. Selain itu, berbagai produk game yang casual membuat para pemain adalah yang pertama, isi paragraf memiliki topik permasalahan yang dijelaskan secara lanjut. Yang kedua, kalimat terstruktur dengan penjelasan yang komplit dan dapat berdiri penjelasan utama. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut ya. Contoh sari madu. Nah, anak-anak, sekarang tentukan. Nah, sampai sini anak-anak sudah mengerti tentang kalimat utama dan gagasan utama dari penjelasan video berikut yang tadi sudah dijelaskan di dalam video. Sudah ya? Ya, baik. Nah, sampai sini kita sudah paham kan tentang kalimat utama dan gagasan utama. Sampai sini anak-anak ada pertanyaan? Apa yang Tidak, Pak. Mungkin Ibu Eva ada pertanyaan untuk pembelajaran yang Bapak sudah terangkan? Nah, Eva? Tadi Nak Eva menyimak nggak videonya? Oke ya. Ya, Nak Eva sudah menjawab dengan baik nih. Selanjutnya. Nah, Bapak akan memberikan kelompok nih anak-anak ya. Untuk kelompok terbagi menjadi 6 kelompok. Nah, yang pertama, kelompok pertama yang namanya ada di atas itu menjadi ketua kelompok ya. Nah, kelompok 1 ketuanya Naria ya. Ada? Ada, Naria? Pak. Ya, selanjutnya Ice. Ya, ada, Pak. Kelompok 3 Stella. Ya, kelompok 4 Eva. Kelompok 5 Jelly. Kelompok 6 Rini. Oke, siap ya menjadi ketua kelompok ya. Nanti jangan lupa untuk mengkoordinir ya kelompoknya masing-masing. Oke? Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD nih anak-anak ya, bahan ajar untuk kamu diskusi dan pecahkan permasalahan tersebut. Jadi apa-apa yang dipecahkan? Nah, bukannya piring, jadi permasalahan ya.
permasalahan mengapa pelanggaran hak anak bidang pendidikan masih didominasi perundungan. Jadi kamu harus bisa memecahkan permasalahan dan solusinya seperti apa agar tidak terjadi lagi perundungan atau bullying di sekolah, gitu ya. Serta dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Oke? Jadi anak-anak segera didiskusikan ya. Mulai dari sekarang Bapak beri waktu 10 menit. Nah, jangan lupa untuk saling diskusi. Ya. Di dalam kelompok jangan lupa saling berdiskusi dan memecahkan permasalahan. Tanggung jawab dan jujur ya. Jadi kalian diskusi ini untuk kebersamaan kalian memecahkan permasalahan ya, mengkonstruksi dari pikiran-pikiran teman-teman di dalam kelompok gitu ya, dan kerjakan harus tanggung jawab dan jujur. Oke. Ya, sudah 5 menit berjalan. Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ya. Mungkin Bu Sophia ada kesulitan dalam melaksanakan kerja Tidak, kelompok? Papa. Oke. Sudah jelas. Bagus. Terima kasih ya telah menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, ini LKPD-nya ya tadi. Jangan lupa ya. Nah, sudah selesai semua ya, Nah ya, dalam menyelesaikan tugas kelompok. Sudah selesai semua kelompok 1 sampai kelompok 6? Kelompok Sudah. 1 ya? Kelompok 1? Siap, Pak Guru. Ya, kelompok 2 sudah selesai. Sudah. Baik, semua sudah selesai. Mari kita diskusikan ya hasil dari kerja kalian nih di dalam kelompok. Oke, nanti kalian presentasikan di depan. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ayo, ya kelompok 1. Kelompok 1 atau kelompok 2 ya? Oh ya, kelompok 2. Boleh, kelompok 2 maju. Ya, sudah maju. Oke, sudah maju. Selanjutnya, setelah mempresentasikan hasil kerja kelompok 2, anak-anak untuk kelompok yang lainnya memberikan tanggapan atau masukan ya, atau menambahkan hasil presentasi dari kelompok 2. Oke, tadi kan di kelompok 2 masih ada kekurangan. Mungkin nanti kelompok yang lain menambahkan ya, menambahkan apa yang ada di pikiran kalian masing-masing ya. Dari kelompok masing-masing kan berbeda-beda hasilnya. Nah, nanti kalian maju ya. Oke. Kelompok 3 ingin menambahkan? Maju ya. Oke, maju, sudah maju. Nah, setelah semuanya maju, ya sudah ya, semuanya sudah maju. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, setelah kalian sudah maju semua, coba anak-anak kumpulkan ya hasil LKPD-nya. Ya, sudah dikumpulkan. Nah, jadi terima kasih anak-anak telah mengikuti kegiatan dengan antusias, semangat, dan rasa ingin tahu tinggi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, anak-anak. Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi, ya, tadi Bapak sudah mendengarkan nih anak-anak dari hasil diskusi kalian ya,
dari kelompok 1, terus kelompok 2 mempresentasikan, kelompok 1, kelompok 3, dan seterusnya, itu memberi tanggapan. Nah, Bapak menyimpulkan nih, ya, bahwasannya kesimpulan dari pelanggaran hak anak bidang pendidikan masih didominasi perundungan, ya. Jadi Bapak mengkonstruksinya nih ya dari semua pikiran anak-anak semua ya. Jadi hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi apa saja nih? Yang pertama, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, selain itu setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang selanjutnya yang ketiga, tidak kalah pentingnya yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, hak kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini. Patuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Itu ya. Jadi dari hasil kalian mempresentasikan di bahwasannya kesimpulannya seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tes tertulis, tes formatif ya untuk kalian ya. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, ini contoh soalnya seperti ini ya, tes formatifnya. Jadi soalnya ini berbentuk uraian ya. Jadi kalian sesuai dengan pemikiran kalian ya, diuraikan. Nah, setelah kalian mengerjakan, ya boleh dikumpulkan soalnya, anak-anak. Ya, sudah semua ya? Selesai ya? Ada yang belum selesai? Sudah, Pak Guru. Sudah ya? Nah, Izul sudah selesai? Belum, Pak. Sudah. Dikit lagi. Bagaimana soalnya? Sulit apa tidak? Sulit, Pak. Sulit, ya. Tadi kamu perhatikan tidak? Perhatikan, tapi bingung. Oke. Paragraf Jadi, sama kalimat utama ya, sama atau beda. Jadi kalian bisa melihat ya dari bahan ajar ya yang Bapak berikan tadi ya. Itu semua ada materi ajar yang Bapak berikan hari ini. Oke, semuanya sudah mengumpulkan. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya nih tentang kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Anak-anak coba Bapak tunjuk. Nah, Eva, coba berikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dipersilakan untuk maju. Simpulannya tadi belajar tentang kalimat utama. Ya, kalimat utama. Pak. Mungkin, ya, betul, Nah Eva ya. Terus, ada yang ingin menambahkan? Tentang perundungan, Pak. Tentang perundungan. Ya, tentang perundungan. Jadi, apa itu Bu Nasofia tentang perundungan itu? Mungkin Najar Dharma bisa menjawab apa itu tadi perundungan yang disebutkan Naice? Apa ya Pak? Lupa. Kenapa?
Kenapa, Nadarma? Lupa lagi, Pak. Tadi saya ngantuk. Jadi nggak Jadi, fokus, Pak. oh ngantuk ya. Semalam tidur jam berapa, Nadarma nih? Semalam tidur jam 12, Pak. Nonton YouTube terus, Pak. Oh, jadi kalian harus tahu jam waktu tidur ya. Waktunya tidur ya. Jangan bermain handphone terlalu lama. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Ayo, mangga, Bapak, mangga. Ya. Dan jangan lupa untuk merangkum hasil pembelajaran hari ini. Tadi kalian sudah Bapak beri materi, kalian jangan lupa merangkum hasil pembelajaran hari ini di buku tulis pelajaran kalian. Ya, selanjutnya kita tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu ya yang tadi Bapak berikan, dan jangan lupa nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah jika belum paham. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Jadwalnya hari ini Pak Izul. Nah, Izul nih, ya, boleh dipersiapkan maju ke depan. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Pulang, Pak. Ya, terima kasih Naizul sudah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan semua ya selamat sampai rumah ya. Dan jangan lupa nih, kalau kalian ingin mempelajari pelajaran hari ini, nah nanti kan Bapak sudah memberikan materi ajar ya hari ini ya. Tadi kalian bisa lihat di bahan ajar kalian. Nanti kalian bisa scan nih ya hasil pelajaran kalian ya. Ada PowerPoint-nya Bapak tampilkan hari ini, ada bahan ajarnya, nanti ada scan materi kalimat utama dan gagasan utama. Itu ya. Terima kasih anak-anak semua, semoga sukses. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.